Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Frater Teratai. Pada hari ini kita akan masuk di pelajaran 13 dan membahas materi tentang menghormati hidup. Namun sebelum memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk hidup yang lainnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, berbicara tentang hidup berarti kita berbicara tentang diri kita sendiri, orang lain, dan juga makhluk hidup. Menghormati hidup berarti kita menghormati diri kita menghormati kehidupan orang lain, dan juga kita menghormati kehidupan dari makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman hidup kita dan bagaimana kita dalam menjalani hidup ini? Semua kita tidak tahu kapan kita mulai hidup, kapan hidup kita akan berakhir, di mana kita akan dilahirkan, dan di mana kita akan hidup. Tentunya, hidup mempunyai banyak arti atau banyak definisi jika ada yang bertanya apa itu hidup. Secara garis besar, hidup adalah hadiah atau hidup adalah anugerah. Anugerah dari siapa, adik-adik yang terkasih? Tentunya anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, jika hidup adalah hadiah dan anugerah berarti hidup ini bukan milik kita. Ini ditandai dengan masih adanya peristiwa-peristiwa di sekitar kita, yakni orang meninggal. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Kehidupan kita hanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang tahu kapan kita lahir, kapan kita hidup, dan kapan kita akan pergi dari dunia ini. Tentunya hidup ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain atau mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam 10 perintah Allah juga diajarkan untuk tidak membunuh. Baik itu membunuh diri sendiri, apalagi membunuh nyawa orang lain. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, mari kita saling menghargai dan menghormati hidup atau kehidupan orang lain. Jangan kita membeda-bedakan dari mana asalnya, sukunya, agamanya, identitasnya, tetapi kita hargai dia sebagai sesama kita manusia dan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dalam ajaran Gereja Katolik, kita dilarang untuk tidak membunuh. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang kelima yang berbunyi, jangan membunuh. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya agar kita semua saling menghormati hidup kita, hidup orang lain, dan juga hidup dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk menghormati hidup? Tentunya yang pertama adalah bagaimana caranya kita untuk menghormati hidup kita. Yang pertama, makan dan minum yang sehat dan bergizi. Yang kedua, misalnya menjaga kebersihan. Yang ketiga, istirahat yang secukupnya. Yang keempat, rajin berdoa dan membangun hubungan baik dengan sesama akan membuat kita disukai banyak orang dan jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Nah, ini yang harus pertama-tama kita lakukan untuk diri kita terlebih dahulu. Yang berikut, menghormati hidup berarti melakukan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri
bagi orang lain, serta bagi alam di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menghormati hidup orang lain dan alam di sekitar kita? Yang pertama, menciptakan hidup yang rukun. Yang pertama, menciptakan hidup yang rukun. Yang kedua, tidak saling mengejek. Yang ketiga, mau mendengarkan orang lain. Yang keempat, menghargai orang lain. Dan yang kelima adalah berteman dengan siapa saja, tidak pandang bulu atau tidak memandang identitas dari orang tersebut. Nah, untuk menghormati hidup berarti kita juga harus menghargai atau menghormati orang lain. Oleh karena itu yang terpenting adalah kita boleh menghormati diri kita sendiri, tetapi ingat juga masih ada orang lain di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi marilah kita hidup rukun dan damai dan saling menghormati hidup dan kehidupan diri kita masing-masing. Sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 24, Yesus berkata, "Bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Nah, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, melalui kutipan ini Yesus menginginkan kita agar apa? Agar kita hidup rukun dan damai. Jangan saling menghakimi, jangan mudah untuk menghukum, jangan mudah untuk marah, bahkan membunuh. Tetapi ada kalanya kita sebagai manusia belum merasa puas jika belum marah. Mari adik-adik sekalian, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupannya yang tidak mudah marah dan juga selalu menghormati kehidupan orang lain. Dia tidak menghukum walaupun dia dihakimi. Dia tidak menghakimi walaupun dia dihakimi oleh orang lain. Mari kita menghormati siapa saja, entah itu orang yang membenci kita, entah itu orang yang tidak menyukai kita, dan juga entah itu orang yang tidak menganggap kita dalam hidupnya. Marilah kita menjadi pembawa damai serta memberikan kebahagiaan, menebarkan senyum bagi banyak orang di sekitar kita. Dunia tidak membutuhkan kita, tetapi dunia membutuhkan orang-orang yang mau menghormati dan menghargai sesamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Maka marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga kami dapat menghargai orang lain, serta semoga kami dapat menghormati orang-orang di sekitar kami. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.